Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahhab lil mu'minina sabilas shawab. Wassalatu wassalam ala nabiyhi Muhammadin al-jaziri anil itnab al-hasi ala talabis sawab. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut ada kenikmatan yang harus selalu kita syukuri. Yang pertama adalah kenikmatan di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita keimanan dan keislaman. Yang kenikmatan ini tidak diberikan kepada semua umat manusia. Yang kedua adalah kenikmatan di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kenikmatan ini tidak Allah berikan kepada umat manusia semuanya. Bahkan kenikmatan ini tidak Allah berikan kepada semua umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenikmatan ini adalah kenikmatan yang diinginkan bahkan oleh para nabi. Di akhirat kelak, di padang mahsyar, ketika manusia ada dalam kesengsaraan, ada dalam kebingungan, ada dalam kebimbangan, ketika kita manusia mencari siapa yang bisa menolong, siapa yang bisa memberikan syafaat, kita datang kepada Nabi Adam untuk meminta pertolongan, tetapi Nabi Adam tidak bisa memberikannya. Kita datang kepada Nabi Idris untuk meminta pertolongan, untuk meminta syafaat, tetapi Nabi Idris tidak bisa memberikannya. Satu-satunya zat yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan setiap rasul diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa suatu doa yang pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan doanya tersebut hanya untuk menyelamatkan umatnya. Betapa besar kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Betapa besar kasih sayang Rasulullah SAW kepada umat manusia. Bahkan mungkin apabila kita tuliskan, tidaklah mampu kita untuk menuliskannya. Bahkan syafaat atau pertolongan Rasulullah SAW tidak hanya ditujukan bagi orang-orang yang memiliki dosa kecil saja. Sebagaimana disampaikan dalam hadisnya, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatnya Rasulullah, pertolongannya Rasulullah adalah untuk orang-orang yang melaksanakan dosa besar. Jadi tidak hanya bagi orang-orang yang memiliki dosa kecil. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Az-Zurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, arti dari syafaat adalah permohonan kebaikan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan atau maksiat. Dan syafaat ini sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi ketika mengklasifikasikan tentang syafaat
ada syafaat yang terkhusus yang hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang biasa kita sebut dengan syafaat uzma, syafaat yang agung. Tapi selain itu ada syafaat juga yang bisa diberikan oleh orang-orang soleh, oleh para ulama, oleh orang-orang mukmin yang bertakwa. Disampaikan dalam salah satu hadisnya yang artinya kira-kira seperti ini intinya. Jadi ketika seluruh umat muslim, seluruh umat mukmin sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, sungguh kata Rasulullah, demi zat yang telah menciptakanku, tiada permohonan yang lebih kuat, yang lebih hebat yang ditunjukkan oleh orang-orang mukmin tersebut ketika diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali permohonan untuk menyelamatkan saudaranya yang masih masuk neraka ketika mereka melihat saudara-saudaranya di neraka tersebut. Seraya mereka berkata, "Ya Allah, mereka adalah saudara-saudaraku yang dulu pernah berpuasa denganku. Mereka adalah saudara-saudaraku yang dulu pernah sholat denganku, yang dulu pernah berhaji denganku." Maka Allah menyampaikan, kalau begitu selamatkanlah mereka, ambillah mereka dari neraka, maka terjagalah badan-badan mereka dari api neraka. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa melihat bagaimana pentingnya kita mencari saudara, pentingnya kita mencari sahabat, pentingnya kita memiliki keluarga yang insya Allah di hari akhirat kelak mereka adalah orang-orang yang akan menyelamatkan kita. Disampaikan dalam hadis Rasulullah, ahlul ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Ahli-ahli orang-orang yang memberikan, yang berlaku kebaikan di dunia, maka mereka adalah orang-orang yang insya Allah akan memberikan kebaikan di akhirat, akan memberikan syafaat, akan menjadi penolong bagi orang-orang di sekitarnya. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teramat besarlah kasih sayang yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Insya Allah kita selalu berusaha untuk dijadikan di antara orang-orang yang benar-benar pantas menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita dijadikan di antara umatnya yang mendapatkan syafaatnya beliau di akhirat kelak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.